Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani dengan NIM A41124127 kelas A Prodi PG PAUD. Adapun alasan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas materi tentang hak dan kewajiban warga negara, dan yang kedua yaitu penegakan hukum yang berkeadilan. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraannya dalam menjalani kehidupannya. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara telah dicantumkan pada pasal 27 sampai dengan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, hak warga negara Indonesia yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan dan hak atas kelangsungan hidup. Kewajiban warga negara Indonesia yaitu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan wajib menghormati hak asasi manusia dan orang lain. Adapun beberapa pertanyaan yang bisa disimpulkan pada materi tersebut yaitu, apakah hak warga negara dapat diambil atau dicabut? Jawabannya yaitu hak warga negara dapat diambil atau dicabut dalam keadaan tertentu, seperti jika warga negara melakukan tindakan yang melanggar hukum atau mengancam keamanan negara. Yang kedua, bagaimana cara warga negara dapat memperjuangkan haknya? Jawabannya yaitu warga negara dapat memperjuangkan haknya melalui jalur hukum, seperti mengajukan gugatan ke pengadilan atau meminta bantuan lembaga hak asasi manusia. Selain melalui jalur hukum, warga negara juga dapat memperjuangkan haknya melalui partisipasi aktif dalam proses politik dan sosial seperti pemilihan umum. Yang ketiga, apakah hak atas pendidikan masih relevan jika pemerintah tidak mampu menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas? Jawabannya yaitu hak atas pendidikan tetap melekat menjadi kewajiban negara untuk memenuhi secara progresif. Keterbatasan tidak membatalkan hak, tetapi mengharuskan negara untuk terus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Yang keempat, bagaimana melindungi hak warga negara yang rentan, seperti perempuan dan anak-anak? Jawabannya yaitu melindungi hak warga negara rentan seperti perempuan dan anak-anak dapat dilakukan dengan hukum yang adil, edukasi dan kesadaran masyarakat, pelayanan dukungan, dan partisipasi aktif mereka dalam mengambil keputusan. Baik, untuk materi yang kedua yaitu penegakan hukum yang berkeadilan. Pengertian penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan adalah proses penerapan hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang melindungi hak-hak individu dan masyarakat, serta prinsip kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas. Tujuan penegakan hukum yaitu menjamin ketertiban, melindungi hak-hak warga negara dan negara, menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang ketiga, prinsip keadilan dan penegakan hukum yaitu
di depan hukum, objektivitas dan tidak memihak, transparansi dan akuntabilitas. Tantangan dalam penegakan hukum yaitu korupsi dan penyalahgunaan wewenang, ketimbangan sosial dan diskriminasi, intervensi politik atau kekuasaan. Upaya mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan yaitu reformasi lembaga hukum, pendidikan hukum untuk masyarakat, peningkatan integritas aparat penegak hukum. Adapun beberapa pertanyaan yang bisa disimpulkan pada materi tersebut yaitu, apa yang menjadi prioritas pada penegakan hukum yang berkeadilan? Jawabannya yaitu, prioritasnya adalah memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil bagi semua pihak. Yang kedua yaitu, bagaimana cara mengatasi tantangan dalam penegakan hukum yang berkeadilan? Jawabannya yaitu dengan meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum dan memastikan bahwa proses hukum transparan dan akuntabel. Yang ketiga, bagaimana agar penegakan hukum bisa dijelaskan dengan baik dan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat? Jawabannya yaitu, penegakan hukum dapat dijalankan dengan baik jika lembaga penegak hukum independen, transparansi, konsisten, kompeten, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Yang keempat, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum? Yaitu, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas adalah proses hukum, berarti membuat proses hukum menjadi lebih terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem hukum yang lebih terbuka berarti proses hukum dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan sesuai dengan hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi resume yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.